Shalom jemaat-jemaat Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Puji Tuhan, hari ini kita ada di minggu ketiga di bulan November, bulan keberhasilan dan bulan keberuntungan. Saya percaya Tuhan selalu menyertai hidup kita semua, keluarga rumah tangga Bapak Ibu Saudara dan saya, pekerjaan bisnis usaha Bapak Ibu Saudara dan saya, dan seluruh aspek kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih. Saudara senantiasa selalu setia, beribadah lewat ibadah online seperti ini. Meskipun ada banyak juga mereka yang pada akhirnya kembali ke gerejanya masing-masing untuk beribadah bertatap muka. Itu tidak salah Bapak Ibu, itu baik dan benar. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tetap setia, saya mengucapkan banyak berterima kasih. Masih tetap setia, beribadah, dengar firman kabar baik, dan berdoa bersama di tiap minggunya. Kita akan mengakhiri tahun ini, tinggal beberapa saat saja, tinggal besok, minggu terakhir di bulan November. Dan kita memasuki bulan sukacita Natal. Oleh karenanya, saya ingin menyapa pada hari ini, Shalom bagi kita semua, jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di Facebook, ataupun yang ada di YouTube Pastor Verona Official. Saya mengucap syukur, berterima kasih. Bapak Ibu Saudara senantiasa selalu setia beribadah bersama dengan gereja JCC, Jesus Christ Church. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat support dan perhatian serta doa dan sumbangsi Bapak Ibu Saudara melalui persembahan dan perpuluhan untuk gereja kami. Seluruh apapun yang Bapak Ibu Saudara tabur di gereja kami pergunakan, kami peruntukkan untuk pelayanan, melayani jiwa-jiwa lainnya, menyediakan minyak urapan, menyediakan air untuk jemaat-jemaat Tuhan bawa pulang dan minum, memakai, menggunakan, dan disembuhkan sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sekali lagi saya sebagai pendeta, sebagai gembala jemaat, sebagai rekan, sebagai pastor yang membina iman saudara selama kurang lebih 2,5 tahun ini di pasca masa pandemi, saya mengucap syukur, berterima kasih. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara berlimpah-limpah. Iman kita semakin kuat, semakin kokoh, dan kita semakin maju dalam rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Baik, saya menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang di Facebook dan di YouTube. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara semua yang baru pertama kali hadir, baru pertama kali bergabung, menyaksikan siaran live dan beribadah secara live mungkin di rumah masing-masing, karena saya juga mendengar khususnya di Jawa Bali COVID-19 sudah mulai level 1 lagi, sudah mulai berkembang. Tapi percayalah Tuhan melindungi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua khususnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita mau beribadah. Saudara yang ingin menjadi berkat bagi banyak jiwa, bagi banyak orang lain, saudara dengan mudah boleh membagikan siaran langsung ini. Klik bagikan di beranda-beranda Facebook dan juga di grup-grup Facebook, sehingga banyak orang diberkati, terima lawatan Tuhan, terima mujizat, terima pemulihan, dan hidup saudara dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bagi Bapak Ibu Saudara ingin bagikan di grup-grup WhatsApp, di grup-grup Telegram, silakan bagikan kabar baik ini, doa dan ibadah Minggu Anugerah ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita pada hari ini, dan biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus memimpin ibadah kita dan mengurapi kita dan memulihkan serta menyembuhkan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat anugerah-Mu. Roh Kudus, terima kasih buat pertolongan-Mu selama ini. Kekuatan yang Kau berikan bagi kami dahsyat adanya, luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami mohon Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sembuhkan kami yang sakit Tuhan, kuatkan kami yang lemah, ulurkan tangan bagi setiap kami membutuhkan mujizat,
Kuatkan kami yang lemah, lepaskan kami yang terikat, bebaskan kami yang terbelenggu, dan berikan kami jalan keluar, berikan kami pertolongan, bukakan pintu-pintu yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya lewat ibadah ini, mujizat terjadi. Dan kami percaya mujizat masih ada, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus yang kami sembah tidak berubah. Penuh kuasa, anugerah, mujizat, sukacita, damai sejahtera. Haleluya. Yang setuju kita katakan, amin, amin, amin. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang di Ambon, Shalom. Yang di Manado, Shalom. Yang di Kota Malang, Shalom. Surabaya, Makassar, Nabire, NTT, Papua, Pekanbaru, Riau, Medan, Semarang, Yogyakarta, Bali, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung. Saya menyapa semua teman-teman jemaat-jemaat Facebook. Dan tidak kalah lupanya saya ingin menyapa teman-teman saudara-saudariku, jemaat-jemaat yang terkasih yang ada di negeri jiran Malaysia, di Semenanjung, Sabah, Sarawak. Shalom semua yang di Miri, shalom semua yang ada di Bintulu, shalom yang ada di Tawau, di Nabawan, shalom semua yang ada di Johor, yang ada di Pinang. Haleluya, teman-teman yang ada di Timor Leste, praise the Lord. Teman-teman yang ada di Amerika, di Jerman, di Prancis, di Inggris, di Turki, di Cina, Shenzhen, Hong Kong, dan juga Korea, dan negara-negara lainnya. Mungkin saudara bertanya-tanya, Pastor, emang ada orang yang nonton? Ada. Karena saya kan WhatsAppan. Karena kan saya di MDM-an. Pastor, saya dari Turki. Pastor, saya dari Korea. Saya orang yang tinggal di Korea. Saya orang yang tinggal di Amerika. Saya orang yang tinggal di Kanada. Saya menikah dengan orang Inggris. Saya menikah dengan orang Jerman. Jadi banyak. Dari Belanda aja banyak. Dari Rotterdam, kalau nggak salah. Dari Rotterdam itu sering ikut ibadah doa pemulihan, doa mujizat, dan ada banyak yang disembuhkan oleh Tuhan. Oleh karenanya, kalau mereka disembuhkan Tuhan, this is your time, this is your day. Di hari Minggu ini, saudara pasti disembuhkan, dipulihkan, terima anugerah, terima mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Mari, pokok doa yang pertama, saya ingin berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan tentang masalah ekonomi. Saya tahu hari-hari ini di berbagai banyak belahan dunia, di berbagai bangsa dan negara, banyak di antara mereka yang mengalami masalah finansial, ekonomi, pekerjaan, bisnis, dagang, usaha. Let me pray for you. Dalam ibadah minggu ini, izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan hati. Bapak Ibu Saudara nggak usah gundah, nggak usah cemas, nggak usah khawatir. Bagaimana saya harus melunasi hutang saya, gimana saya harus bayar toko saya, gimana saya harus bayar sewa gedung saya, tempat usaha saya. Tuhan yang akan buka jalan. Amin. Mari kita berdoa. Naruh tangan kananmu di dada dan sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pada hari ini untuk bisnis kami, usaha kami, dagangan kami, bisnis kami Tuhan, keuangan dan ekonomi kami. Tuhan berkatilah, Tuhan tolong, karena kami sadar firman Tuhan. Ketika kami mengandalkan Tuhan, maka kami diberkati Tuhan. Oleh karena itu, bisnis ini datang dari Tuhan, usaha ini datang dari Tuhan, pekerjaan ini datang dari Tuhan, karir ini datang dari Tuhan. Oleh karenanya, biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang mengangkat, biarlah Tuhan yang memulihkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Terima kasih buat segala pertolongan-Mu. Kami percaya mujizat masih ada dan nyata. Bisnis kami, usaha kami, keuangan kami, ekonomi kami, dagangan kami, dipulihkan Tuhan. Ditolong Tuhan. Terima mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu besar, anugerah-Mu besar. Mujizat-Mu nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa buat pekerjaan-Mu, Bu, Pak, yang di Facebook, yang di YouTube.
Pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, keuanganmu diberkati, ekonomimu diberkati. Mulai hari ini apa yang pernah hilang dalam hidupmu, Tuhan pulihkan, Tuhan kembalikan berkali-kali lipat. Usaha yang bangkrut dipulihkan dan diangkat Tuhan kembali. Usaha-usaha yang sedang sepi, dagangan yang sedang sepi, Tuhan angkat, Tuhan buat ramai di dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan-pekerjaan yang sedang membuat saudara confused, bingung harus berbuat apa. Roh Kudus membuka pintu yang baru. Roh Kudus membimbing. Roh Kudus menuntun. Roh Kudus mengajari Bapak Ibu Saudara. Agar Bapak Ibu Saudara dapat melewati pergumulan Bapak Ibu Saudara dalam pekerjaan dan karir Bapak Ibu Saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Dalam nama Yesus. Amin. Mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa Pastor Verona ketawa dan tersenyum? Jadi waktu saya berdoa, Tuhan ingatkan saya ada anak-anak kecil yang sakit dan juga ada beberapa jemaat yang sedang sariawan. Bayangkan, orang sariawan aja diperhatikan Tuhan. Itu kan Tuhan kita hebat. Sariawan aja, sariawan diperhatikan Tuhan. Diperhatikan Tuhan. Dahsyat Tuhan kita. Amin. Saudara yang sariawan dan anak-anak kecil yang sedang sakit, izinkan Pastor Verona berdoa ya. Adik-adik harus disembuhkan dan akan sembuh. Yang sariawan juga akan disembuhkan Tuhan. Mari kita berdoa pada hari ini. Tuhan, aku juga berdoa buat mereka yang sedang sariawan. Mungkin di gusi, mungkin di bibir, mungkin di lidah. Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan supaya mereka tidak terganggu hidupnya. Tidak tersiksa oleh sariawan ini. Jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya mujizatmu terjadi. Aku percaya kuasamu bekerja. Aku percaya anugerahmu nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima mujizat, terima pemulihan, terima kelepasan, terima sukacita, terima damai sejahtera. Dalam nama Yesus. Adik-adik kecil yang sedang sakit, anak-anak dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sariawan di bibir, di gusi, di lidah, sembuh sempurna. Sembuh, 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 dan sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Lucu ya. Sariawan Tuhan pedulikan loh. Tapi itulah Tuhan kita. Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli setiap masalah dari anak-anaknya. Di minggu yang berbahagia ini saya sangat bersuka cita. Tuhan di pihak kita. Sampai kapan? Sampai kita menghembuskan nafas kita terakhir. Yesus peduli dengan hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya pada hari ini, Yesus peduli dengan hidup saya. Yesus peduli dengan hidup saya. He care for us. Amin. Dia peduli dengan kita. Sakit kita, masalah kita, pergumulan kita, masa depan kita, Tuhan peduli. Gak mau tahu apapun latar belakang saudara. Gak mau tahu mungkin saudara, ya saya kan jatuh dalam dosa. Stop. Tuhan gak peduli dengan dosamu. Tuhan peduli dengan hidupmu. Tuhan sayang dengan hidupmu, bukan dengan kesalahan. Setiap orang bisa berbuat dosa, bisa berbuat salah. Tapi Tuhan tidak peduli dengan dosa dan kesalahanmu. Tuhan peduli dengan perubahan hidup kita dan pertobatan kita di dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin. Sama-sama katakan dengan saya harus semangat. Di minggu ini saya harus semangat. Amin. Nah, saya kembali menyapa teman-teman yang ada di YouTube ya. Di YouTube, Shalom semua, selamat hari Minggu. Teman-teman yang ada di Facebook, Shalom yang baru bergabung. Bolehkah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran live ini? Ketik tanda panah bagikan di beranda-beranda Facebook atau di grup-grup Facebook. Silakan bagikan ke beranda-beranda Facebook atau grup-grup Facebook. Sehingga banyak orang diberkati dan hidup saudara menjadi berkat. Menolong hidup banyak orang lain. Menolong banyak hidup orang lain. Maksudnya seperti itu ya. Nah, oke.
Silakan bagikan, saya akan terus lanjut berdoa. Nah, saya ingin berdoa buat setiap saudara yang sakit. Sekarang saya ingin berdoa buat siapapun saudara yang sedang sakit. Yuk, mari kita berdoa. Saya mau berdoa buat setiap saudara yang sedang sakit. Ya, saya ingin berdoa. 1, 2, dan 3. Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa. Baik di Facebook ataupun di YouTube. Mereka yang sedang sakit, Tuhan tolong. Letakkan tangan kananmu Bapak Ibu Saudara. Coba tolong letakkan tangan kanan atau tangan kiri di bagian tubuh yang sakit. Mungkin gatal-gatal di kepala, mungkin nggak bisa tidur, apapun di bagian tubuh manapun letakkan. Saya ingin berdoa hari ini. Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit. Biarlah Tuhan menjamah, memulihkan hidup mereka semua. Sembuhkan Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit dijamah dan disembuhkan secara sempurna. Sembuhkan ya Tuhan. Baik yang di YouTube ataupun di Facebook, kedua-duanya disembuhkan. Dipulihkan. Terima mujizat. Sekarang juga mulai rasakan, mulai terima api kesembuhan, api pemurnian, api mujizat. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamah sembuhkan, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan. Mereka yang gatal-gatal, mereka yang alergi, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Sekarang disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Saudara, saya boleh baca kesaksian ya. Saya udah baca sih kesaksiannya kemarin pas ibadah doa pemulihan wanita hari Jumat yang lalu. Tapi saya senang dengan kesaksian ini. Saya ingin baca sekali lagi kesaksiannya. Saudara dengarkan baik-baik ya. Mujizat itu masih ada. Mujizat itu nyata. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus kita tidak berubah. Kalau dulu Yesus menolong orang sakit, hari ini Yesus juga menolong hidup Bapak Ibu Saudara yang sakit. Kalau dulu Yesus memberikan jalan keluar, hari ini Yesus memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Nah, saya ingin membacakan kesaksian buat setiap kita, agar kita dikuatkan. Kalau dia dapat mujizat, saya juga pasti dapat mujizat. Kalau dia disembuhkan, saya juga pasti disembuhkan. Karena Tuhan menyembuhkan kita semua, anak-anaknya. Dikatakan demikian. Shalom Pastor Verona, saya ingin menyampaikan kesaksian. Setelah mengikuti ibadah dan doa dari Pastor, kira-kira baru sebulan. Teman yang bilang, coba kamu nonton live dari Pastor Verona. Sebelumnya, saya minum obat keras sudah 9 bulan. Bolak-balik ke rumah sakit dengan diagnosa adenomiosis. Sebelumnya, saya mengalami pendarahan. Waktu itu saya lupa tanggal berapa, tapi belum lama ini saya mengikuti dengan sungguh-sungguh mengambil air minum, juga minyak urapan, dan mengikuti arahan pastor. Puji Tuhan, obat keras yang diminum setiap hari, dokter telah berhentikan. Dengan alasan, sudah tidak ada lagi adenomiosis atau penebalan dinding rahim. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk saluran berkat-Nya melalui Pastor Verona. Padahal sebelumnya saya sering mengeluh. Sampai kapan saya harus bolak-balik ke rumah sakit yang cukup jauh. Dan setiap hari harus minum obat keras. Tuhan begitu baik. Hari ini dokter bilang sudah tidak ada penebalan. Dan sudah bisa
menambah anak. Lihat ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kalau orang ini ditolong Tuhan, saudara juga ditolong Tuhan. Taruh tangan kanan di dada, sama-sama katakan dengan saya ditolong Tuhan. Ayo semuanya sama-sama katakan dengan saya juga ditolong Tuhan. Amin. Saya juga ditolong Tuhan. Saya juga pasti disembuhkan Tuhan. Saya juga pasti dipulihkan Tuhan. Dan Tuhan mengasihi hidup saya. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, mari kita siapkan hati kita pada hari ini. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman kabar baik. Dan izinkan saya menyampaikan firman kabar baik bagi kita semua. Tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami ingin dengar firman kabar baik. Langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah. Melalui firman Tuhan, kami diselamatkan untuk selama-lamanya. Disembuhkan selama-lamanya. Dipulihkan selama-lamanya. Dimerdekakan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Di minggu ketiga, di minggu yang berbahagia ini, firman Tuhan akan berbicara tentang jagalah hati dan pikiran kita. Taruh tangan kanan di dada seperti ini semua. Ribuan jemaat Tuhan, baik di Facebook ataupun di YouTube. Jangan lemas-lemas. Di hari Minggu ini taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama katakan dengan saya harus menjaga hati saya. Ayo dong, jangan lemas-lemas dong. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya harus menjaga hati saya dan menjaga pikiran saya. Sekali lagi, saya harus menjaga hati saya dan juga menjaga pikiran saya. Sekali lagi, saya harus menjaga hati saya dan juga menjaga pikiran saya. Nah, mari kita lihat dua kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar ayat kita pada hari ini di Minggu Anugerah yang berbahagia ini. Ayat yang pertama terambil dalam Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Saudara boleh catat. Yang pertama Amsal pasal 4 ayat 23. Ayat yang selanjutnya yaitu Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Ya, Filipi pasal 4 ayat ke-8. Dikatakan demikian ayat pertama yang Amsal ya, pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sama-sama sekali katakan dengan saya harus menjaga hati saya. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya harus menjaga hati saya. Amin. Dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekarang mari kita lihat bersama dalam Filipi pasal keempat, ayatnya yang ke-8. Filipi pasal keempat, ayatnya yang ke-8 dikatakan demikian. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan yang sedang mengikuti siaran langsung ini, yang sedang beribadah siaran langsung ini, baik di Facebook ataupun di channel YouTube Pastor Verona, saya ingin memberitahukan bahwa hati dan pikiran manusia adalah pintu atau jendela masuk bagi hal-hal baik dan juga bagi hal-hal buruk. Sekali lagi saya ulang pelan-pelan ya. Pikiran dan hati manusia adalah pintu bagi hal-hal baik dan juga bagi hal-hal buruk. Dia adalah pintu masuk. Jadi hati kita, pikiran kita adalah merupakan pintu masuk bagi hal-hal baik dan hal-hal negatif. Hal-hal positif, hal-hal yang negatif, hal-hal yang benar, dan hal-hal yang tidak benar. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini mengajarkan, mari kita jaga hati kita dan pikiran kita baik-baik.
Karena hati dan pikiran kita adalah pintu masuk bagi hal-hal buruk dan juga hal-hal yang baik. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, saudara dan saya harus menjaga hati dan pikiran ini. Jika Bapak, Ibu, Saudara dan saya dapat menjaga hati dan pikiran kita, maka kita akan hidup dalam sukacita dan ketenangan. Sama-sama katakan dengan saya. Ketika saya dapat menjaga hati dan pikiran saya, maka saya akan hidup dalam sukacita dan saya juga akan hidup dalam ketenangan. Amin. Saudara boleh saja tidak punya uang, saudara boleh saja sedang dalam menghadapi pergumulan, saudara boleh saja sedang menghadapi tekanan kehidupan ini, saudara boleh saja diperhadapkan dengan jalan-jalan buntu dan pintu-pintu yang tertutup. Saudara boleh saja diserang dengan orang-orang yang tidak senang dengan hidup saudara. Selama saudara dan saya menjaga hati dan pikiran kita baik-baik dan benar-benar, maka hidup saudara dan saya akan tetap hidup di dalam sukacita dan ketenangan. Meskipun di tengah pandemi COVID seperti ini, meskipun di tengah-tengah krisis ekonomi yang sedang terjadi di belahan penjuru dunia, selama saudara dan saya menjaga hati kita baik-baik dan benar-benar, pikiran kita baik-baik dan benar-benar, maka saudara dan saya akan hidup di dalam sukacita dan ketenangan. Sama-sama katakan dengan saya harus menjaga hati dan pikiran saya, agar saya bisa hidup dalam ketenangan dan sukacita. Amin. Amin. Sebaliknya Bapak, Ibu, Saudara, bahayanya jika saudara dan saya tidak dapat menjaga hati dan pikiran kita, maka kita akan hidup di dalam tekanan dan ketakutan. Sama-sama katakan dengan saya. Kalau saya tidak bisa menjaga hati dan pikiran saya, maka saya akan hidup di dalam ketakutan dan tekanan. Meskipun saudara punya banyak uang, meskipun saudara sedang tidur di hotel berbintang 5, meskipun saudara sedang memakan makanan yang mewah-mewah, meskipun saudara sedang menggunakan benda-benda yang mewah-mewah, meskipun saudara lahir dari keluarga orang kaya, selama hati dan pikiran saudara-saudara tidak jaga baik-baik, maka saudara akan hidup di dalam tekanan dan di dalam ketakutan. Amin. Jangan-jangan nanti saya sakit stroke. Jangan-jangan nanti jantung saya bermasalah. Jangan-jangan sakit saya nggak mungkin sembuh. Jangan-jangan suami saya jalan dengan perempuan lain. Jangan-jangan istri saya kabur dengan laki-laki lain. Jangan-jangan lewat pandemi ini saya sulit untuk move on. Jangan-jangan lewat resesi ekonomi ini usaha saya akan bangkrut. Nah, orang yang tidak menjaga hati dan pikirannya, dia akan cenderung hidup di dalam ketertekanan. Dan dia akan cenderung hidup di dalam rasa takut, saudara. Betul dia tidur di hotel yang berbintang mewah, berbintang 5, berbintang 6, dan seterusnya. Tapi pikirannya terus berkeliling-keliling. Pikirannya tidak tenang, pikirannya tidak damai, pikirannya hanya dihantui dengan rasa ketakutan, dengan rasa kebimbangan, dengan rasa kecemasan, dengan rasa kekhawatiran, dan tekanan-tekanan serta intimidasi yang iblis berikan di pikiran dan di hati kita. Jangan-jangan suami kamu tidak bisa berubah. Jangan-jangan sakit kamu sudah masuk stadium akhir. Jangan-jangan keuangan kamu tidak bisa dipulihkan. Jangan-jangan hutangmu tidak bisa dilunasi. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Jagalah hatimu dan pikiranmu. Jagalah hati kita dan pikiran kita. Karena kita percaya ketika kita bisa menjaga hati dan pikiran kita, kita akan hidup dalam sukacita dan ketenangan sorgawi. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita dapat menjaga hati dan pikiran kita? Kan itu menjadi pertanyaannya kan. Kalau kayak begitu, Pastor, kalau kayak begitu, Pak Gembala, bagaimana caranya saya untuk menjaga hati ini dan pikiran ini? Karena saya itu udah sering diomongin banyak orang, direndahin banyak orang, dilukai, disakiti, dibuat rasa trauma.
Sehingga pada akhirnya itu menjadi satu benih dendam, benci, sakit hati, kepahitan di hati dan di pikiran saya. Nah, bagaimana caranya, Pastor, untuk saya bisa menjaga hati dan pikiran ini? Yang pertama yang Roh Kudus ingin bagikan dan ajarkan bagi saudara dan saya juga ya, tentunya ya. Yang pertama, penuhilah hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Artinya, kalau saudara ingin menjaga hati dan pikiran saudara, saudara harus memenuhi hati dan pikiran kita dengan perkataan firman Tuhan setiap hari. Jadi ketika iblis ingin menyerang kita, masalah ingin menyerang kita, pergumulan ingin menyerang kita, tekanan kehidupan dunia ingin menyerang kita, semua orang di sekitar kita ingin menjatuhkan kita, penyakit ingin menyerang kita, maka hati dan pikiran kita akan penuh dengan firman. Dan kita akan berkata, oh enggak, firman Tuhan berkata, melalui bilur-bilur Yesus, setiap kita yang sakit menjadi sembuh. Oh enggak, by His stripe, I will be healed. Melalui tubuh dan darah Yesus, aku pasti sembuh. Nah, orang yang menjaga hati dan pikirannya dengan firman, maka dia nggak bisa digoncangkan. Maka dia nggak bisa ditekan. Maka dia nggak bisa ditakut-takuti. Karena pikirannya itu penuh dengan firman. Hatinya itu penuh dengan firman. Ketika PHK sedang terjadi besar-besaran, maka hati dan pikirannya akan berkata, oh, saya ingat firman Tuhan, bahwa anak cucu orang benar tidak akan ditinggalkan, akan dipelihara, dan tidak akan meminta-minta roti. Kita kuat kembali, saudara. Kita move on kembali. Kita pede jalani hidup ini. Mungkin suami kita baru saja meninggalkan kita karena tutup usia. Mungkin istri kita baru saja meninggalkan kita karena tutup usia. Mungkin anak-anak kita baru saja meninggalkan kita karena tutup usia. Tapi saudara, kalau hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, pikiran kita dengan firman Tuhan, kita tidak akan berburuk sangka kepada Tuhan. Kenapa Tuhan ambil suami saya? Kenapa Tuhan ambil istri saya? Kenapa Tuhan ambil anak saya? Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan? Kenapa Tuhan tidak menjaganya? Melainkan justru sebaliknya, kita akan berkata, Tuhan terima kasih. Firman-Mu berkata, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah Tuhan. Amin. Amin. Amin, saudara. Penuhilah hati kita, penuhilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan penuhi hati ini dan pikiran ini dengan masalah, dengan pergumulan, dengan hutang pihutang, dan lain sebagainya. Sama-sama katakan dengan saya, masalah dan pergumulan nggak boleh ada di pikiran dan di hati. Amin? Nggak boleh, saudara. Jangan kasih tempat di pikiran dan di hati kita. Yang namanya masalah, yang namanya pergumulan, yang namanya tekanan kehidupan, jangan kasih tempat. Jangan kasih tempat buat masalah di hati dan pikiran kita. Kasihlah tempat di pikiran dan di hati kita untuk sang firman Tuhan. Kenapa, Bapak Ibu Saudara, kalau hati dan pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, maka hati dan pikiran kita akan terang, akan cerah. Sehingga pada akhirnya kita nggak cemburu lihat orang. Ada banyak kejahatan terjadi disebabkan karena kecemburuan. Hatinya cemburu. Lihat tetangga ganti mobil, hatinya cemburu. Lihat teman kerja ganti handphone baru, hatinya cemburu, panas. Lihat gereja orang maju, jemaatnya ribuan, kita cemburu, hatinya panas. Lihat pelayanan orang berhasil, kita marah, kita cemburu. Nah, kalau hati kita penuh dengan firman, pikiran kita penuh dengan firman, percayalah. Firman berkata, indah pada waktunya Tuhan. Aku diangkat, aku dipromosikan, aku disembuhkan, aku dibela, aku disertai, aku diberikan kelimpahan yang gilang gemilang. Karena itulah janji Tuhan atas hidup kita. Amin. Amin, Bapak Ibu yang di YouTube, yang di Facebook, amin. Amin. Isi hati kita dengan firman Tuhan Yesus. Dengan perkataan Yesus. Isi pikiran. Jangan isi dengan pornografi, video cabul. Jangan. Jangan isi dengan amarah. Jangan. Isi hati pikiran kita dengan firman Tuhan. Yang kedua, dengan cara apa? Bagaimana caranya agar kita dapat menjaga hati dan pikiran kita? Yang kedua, dengan cara menolak semua dusta iblis dan perkataan negatif.
Tolak semua dusta iblis. Iblis itu pendusta, pembunuh manusia dari semula. Iblis itu akan berkata dan berbisik, sakitmu nggak mungkin sembuh. Suamimu tidak mungkin dipulihkan. Istrimu selama-lamanya bawel. Sakit anakmu gak sembuh-sembuh. Kamu berobat juga gak akan sembuh-sembuh. Selamanya hidupmu akan menjadi perawan tua. Kamu gak punya jodoh. Lihat. Tolak semua perkataan itu. Karena itu perkataan sia-sia, perkataan iblis, perkataan yang hanya bisa mendakwa, menghakimi, menekan hidup kita, memenjarakan hidup kita. Tolak dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kalau ada suara di telinga, di pikiran, di hati yang berkata, rumah tangga kamu tidak akan mungkin dipulihkan, rumah tangga kamu pasti bercerai, itu semua dusta iblis. Sakit kamu tidak disembuhkan, itu dusta iblis. Dan perkataan-perkataan negatif lainnya, istrimu tidak akan mungkin hamil, rumah tanggamu tidak akan pernah mungkin punya anak, bisnismu tidak akan mungkin berhasil, karirmu tidak akan mungkin cemerlang, masa depanmu suram, kamu kan manusia hina, pekerjaanmu kan hanya sebagai pekerjaan prostitusi, kamu bekas bandar narkoba, kamu bekas residivis, kamu bekas pembunuh, homo, lesbian, gay, biseksual, transgender, LGBT, dan lain sebagainya. Tolak dalam nama Yesus. Karena sifat yang menekan, menghakimi, dan juga menghukum itu bukan berasal dari Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, bukan berasal dari Tuhan. Jaga hati kita. Tolak setiap perkataan negatif. Tolak setiap perkataan yang tak berguna. Saya anak kesayangan Tuhan. Saya diberkati. Saya pasti sukses. Hidup saya sehat. Sakit saya disembuhkan. Rumah tangga saya dipulihkan. Bisnis saya pasti akan bangkit. Ekonomi saya dipulihkan. Hutang saya pasti dilunasi. Istri saya pasti disembuhkan. Suami saya pasti dipulihkan. Rumah tangga saya tidak akan bercerai. Saya pasti punya anak. Diberikan keturunan ilahi oleh Tuhan. In Jesus' name. Amin. Harus begitu, saudara. Harus begitu. Sama-sama katakan dengan saya, harus begitu. Begitunya bagaimana? Tolak setiap perkataan-perkataan busuk setan yang sering mengyang-nyang di pikiran, di telinga, di hati. Tolak. Aku anak kesayangan Tuhan, iblis dengar baik. Aku tidak akan jatuh karena Tuhan menopang hidupku. Aku tidak akan kalah karena Tuhan sumber kemenanganku. In Jesus' name. Yang ketiga. Bagaimana caranya agar kita dapat menjaga hati dan pikiran kita? Yang ketiga, dengan cara tidak mempercayai fakta dunia, melainkan mengimani janji Tuhan. Faktanya memang masih COVID-19, tapi janji Tuhan, I will be with you. I always be with you. Aku akan selalu bersamamu, mau COVID-19, mau pandemi, mau resesi, Tuhan beserta kita. Amin. Jangan imani fakta dunia, melainkan mengimani janji Tuhan. Kalau hati kita dan pikiran kita mau dijaga, cara yang ketiga adalah dengan cara tidak mempercayai fakta. Oh, betul faktanya Sarah mandul. Abraham sudah wis tuwo. Tapi janji Tuhan, tahun depan engkau akan memiliki keturunan. Dan akan menamai dia Ishak. Haleluya. Dan itu terjadi. Sama-sama katakan dengan saya harus hidup dengan janji Tuhan. Bukan dengan fakta dunia. Faktanya mungkin hari ini kau bukan siapa-siapa. Faktanya mungkin hari ini kau tidak punya apa-apa. Faktanya mungkin hari ini kau direndahkan banyak orang. Faktanya mungkin hari ini usahamu sedang jatuh. Faktanya hari ini pelayananmu sedang terseok-seok. Faktanya hari ini mungkin kau sedang tidak punya uang. Faktanya mungkin hari ini kau belum punya anak. Faktanya mungkin hari ini sakitmu belum sembuh. Tapi percayalah janji Tuhan, jangan lihat fakta. Karena fakta itu selalu di bawah janji Tuhan. Jesus or Christ is beyond from the fact. Amin. Yesus itu lebihi daripada fakta, melebihi. Jadi jangan percaya fakta. Percayalah janji Tuhan. Apa sih janjinya Tuhan? Aku menyertai kamu dan tidak akan meninggalkan hidupmu. Apa sih janjinya Tuhan? Aku selalu
bertanggung jawab atas kehidupanmu. Apa sih janjinya Tuhan? Aku selalu memelihara kehidupanmu. Apa sih janjinya Tuhan? Ketika kamu sakit, aku akan menyembuhkan hidupmu. Apa sih janjinya Tuhan? Aku akan menggendongmu, aku akan merawatmu, akan memelihara hidupmu. Itulah janji-janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, ajaib. Saudara, rugi kalau kita nggak percaya Tuhan. Rugi. Kita percaya janji Tuhan. Dan jangan percaya fakta. Amin. Karena dunia fakta bukanlah dunia Tuhan. Dunia Tuhan adalah dunia anugerah. Di mana setiap hari kita diberi kemenangan, sukacita, damai sejahtera, penghiburan, dan anugerah Tuhan yang tanpa henti. Seperti air terjun yang turun deras dari atas ke bawah. Demikianlah kasih Tuhan tanpa henti. Deras turun atas kehidupan saudara dan saya yang ada di Facebook dan juga yang ada di YouTube. Amin untuk firman kabar baik. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Biarlah firman-Mu ini memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah beribadah pada hari ini. Di minggu ketiga ini. Dan sampai ketemu besok. Ibadah kabar baik jam 8. Dan juga ibadah doa pemulihan hari Rabu. Dan juga hari Jumat doa pemulihan wanita ya. Saya berdoa saudara semua dalam berkat-berkat dan perlindungan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Dan mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan angkatlah kedua tanganmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sukses, berhasil, penuh anugerah, penuh mujizat. Haleluya. Amen. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Baik yang ada nih sebelah kanan saya di YouTube. Sebelah kiri saya ada di Facebook. Layarnya ada 2. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.